Sejarah Islam di Indonesia. Kondisi Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Kondisi ekonomi. Penduduk Indonesia sebelum datangnya Islam memiliki berbagai mata pencaharian, di antaranya bercocok tanam, berternak, berdagang, nelayan. Kondisi sumber daya alam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar tumbuh di Indonesia yang notabene-nya memiliki tanah subur melimpah. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis, misalnya cengkeh, kayu manis, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang beragam karena terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Kondisi politik. Sebelum Islam datang pada abad ke-7 sampai ke-12 Masehi, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Setelah Sriwijaya runtuh, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal dengan Sumpah Palapa yaitu Gajah Mada. Kondisi agama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam sudah mengenal agama dan kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha dan sebagian lainnya menganut kepercayaan Kapitaya. Para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu 1. Dinamisme. Kepercayaan yang menganggap pohon dan batu besar memiliki kekuatan gaib. 2. Animisme. Kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Masuknya Islam ke Indonesia. Perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat. Pada masa itu para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari sini, mereka berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Perkawinan. Pada masa itu para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat pribumi. Hal ini membuat para masyarakat pribumi serta para bangsawan khususnya kaum wanita yang tertarik untuk dijadikan istri oleh mereka. Tentu saja sebelum menikah mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu, hingga akhirnya muncul perkampungan-perkampungan serta kerajaan-kerajaan Islam. Pendidikan. Contoh salah satunya Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Ia menerapkan sistem halakoh yaitu pembelajaran dengan metode yang sederhana. Halakoh juga merupakan cikal bakal dari pendidikan pesantren yang kemudian hari menjadi pondok pesantren. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu pertunjukan wayang. Ia tidak meminta upah untuk pertunjukan-pertunjukannya tetapi mengajak penonton untuk mengikuti membaca syahadat. Jenis kesenian lainnya yang dijadikan media islamisasi yaitu sastra, hikayat, babat, seni ukir dan sebagainya. Tasawuf. Tasawuf adalah mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya secara sadar, yang digabungkan dengan hal magis yang sebelumnya sudah dipercayai oleh masyarakat pribumi sebelumnya. Politik. Di beberapa daerah, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam. Selain itu kerajaan Islam terkadang menaklukkan kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Secara politis menarik kerajaan yang sudah ditaklukkan untuk masuk Islam. Corak keislaman di Indonesia. Politik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dan tata kenegaraan yang berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur. Seni budaya. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam, seperti hadroh, rebana, kaligrafi, qosidah, seni lukis, seni pahat, tari zapin, dan lain sebagainya. Pendidikan. Mendirikan pesantren-pesantren untuk menyebarkan dakwah. Perekonomian. Banyak tokoh Muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian, salah satunya Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Rute masuknya Islam ke Indonesia.
Rute jalur utara yaitu Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Rute jalur selatan yaitu Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. B. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. D. Teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Faktor penyebab agama Islam dapat menyebar dengan mudah. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. 2. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. 3. Islam tidak mengenal sistem kasta. 4. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. 5. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran Islam.